Di sini saya akan menerangkan tentang pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Biasanya perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan pesaing di pasar ini. Penting untuk memahami pasar oligopoli karena berdampak pada konsumen industri secara keseluruhan. Jika perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sama untuk menetapkan harga yang tinggi, maka konsumen akan membayar lebih mahal. Namun, jika menjadi persaingan sehat, maka konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Karakteristik dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang dimana hanya terdapat sedikit perusahaan besar yang menguasai pasar tersebut. Biasanya hanya terdapat antara 2 hingga 10 perusahaan besar. Pasar oligopoli memiliki tingkat persaingan yang relatif rendah karena perusahaan-perusahaan tersebut cenderung bekerja sama dalam menentukan harga dan strategi pasar lainnya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pasar oligopoli tidak kompetitif. Terkadang perusahaan-perusahaan tersebut tetap bersaing dengan cara menawarkan produk atau layanan yang berbeda. Sebagai contoh adalah industri penerbangan, yang dimana terdapat beberapa maskapai besar yang mendominasi pasar tersebut. Namun, masing-masing maskapai tersebut menawarkan rute penerbangan berbeda dan menargetkan segmen pasar yang berbeda pula. Keuntungan dan kerugian pasar oligopoli. Keuntungan dari adanya pasar oligopoli adalah perusahaan-perusahaan terlibat dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan mereka beroperasi di pasar yang sangat kompetitif. Ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk mengontrol harga, kualitas produk, atau layanan mereka tawarkan. Sebagai contoh, industri telekomunikasi di Indonesia merupakan pasar oligopoli yang terdiri dari 3 perusahaan besar. Ketiga perusahaan ini dapat menetapkan harga layanan mereka relatif bebas tanpa terlalu khawatir kehilangan pelanggan karena minimnya persaingan di pasar ini. Namun, adanya pasar oligopoli juga memiliki kerugian. Salah satunya adalah kurangnya varian produk atau layanan yang ditawarkan pasar ini. Karena hanya sedikit perusahaan yang terlibat, maka kemungkinan untuk melihat inovasi atau pengembangan produk baru menjadi lebih rendah. Selain itu, kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar dalam pasar oligopoli dapat menghasilkan praktik bisnis yang tidak sehat, kolusi, dan manipulasi harga. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menemukan bukti adanya praktik kartel antara 3 produsen beton siap pakai di Indonesia yang mengakibatkan kenaikan harga beton siap pakai secara signifikan. Strategi perusahaan di pasar oligopoli. Perusahaan di pasar oligopoli memiliki strategi yang berbeda dalam bersaing. Salah satu strategi biasa yang mereka terapkan adalah strategi harga. Perusahaan akan menetapkan harga yang lebih rendah dari pesaingnya untuk menarik lebih banyak konsumen. Namun, perusahaan-perusahaan juga harus memperhatikan biaya produksi agar tidak rugi. Contoh Conrad dari industri penerbangan adalah menawarkan tiket promo yang sering dilakukan oleh maskapai tertentu untuk menarik lebih banyak penumpang dibandingkan dengan maskapai lainnya. Selain strategi harga, strategi promosi juga menjadi penting di pasar oligopoli. Perusahaan akan menggunakan iklan promosi untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk atau layanan yang mereka tawarkan. Contoh korek dari industri makanan cepat saji adalah McDonald yang sering melakukan kampanye iklan untuk menarik lebih banyak pelanggan dibandingkan dengan restoran cepat saji lainnya. Regulasi di pasar oligopoli. Regulasi pada pasar oligopoli sangat penting untuk mencegah terjadinya praktek monopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen. Salah satunya contoh adalah dalam industri telekomunikasi di Indonesia, di mana ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar tersebut. Untuk mencegah praktik monopoli, pemerintah telah memberlakukan aturan yang membatasi jumlah frekuensi yang dapat dimiliki oleh setiap perusahaan
dan mendorong adanya kolaborasi antara perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, regulasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa persaing tetap sehat dan adil. Pemerintah dapat memberlakukan aturan yang mengatur tentang harga, promosi, dan kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan di pasar oligopoli. Hal ini akan mencegah terjadinya praktik dumping atau penurunan kualitas produk yang hanya dilakukan demi memenangkan persaingan tersebut. Dalam presentasi ini, kita telah mempelajari tentang pasar oligopoli dan karakteristiknya. Kita juga telah membahas keuntungan dan kerugian dari adanya pasar oligopoli. Selain itu, kita juga telah membahas regulasi yang biasa diterapkan pada pasar oligopoli dan mengapa pentingnya untuk mengatur pasar ini. Sekian dari saya, terima kasih.